Wajahmu? Wajahmu persis seperti cucu bungsu kakek. Udara dingin dini hari di musim hujan menyelimuti Jakarta. Cahaya temaram dari lampu jalan bergetar di sepanjang dinding bangunan tua yang tak terpakai. Hanya suara lalu lalang kendaraan di kejauhan yang sesekali memecah kesunyian. Di depan bangunan itu, seorang pemuda duduk meringkuk. Ia mengenakan jaket usang, dan di lehernya tergantung sebuah kalung perak sederhana. Saat itu, sebuah sedan mewah berhenti perlahan. Seorang konglomerat tua yang baru saja turun dari mobil menatap pemuda itu lekat-lekat, lalu bertanya dengan suara bergetar, "Siapa namamu?" "Bima." "Pak." Bibir sang konglomerat bergetar. "Kalau kamu butuh bantuan, hubungi nomor ini." Ia kemudian menyodorkan selembar kartu nama ke tangan pemuda itu. Apa yang sebenarnya dilihat oleh sang konglomerat di dalam diri pemuda itu? Bima belum menyadarinya. Ia tak tahu bahwa selembar kartu nama itu akan mengubah takdirnya sepenuhnya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang gratis ini. Tulis juga di kolom komentar dari kota mana Anda mendengarkan, agar kami bisa menyapa Anda satu persatu. Kisah hari ini dimulai. Kesunyian dini hari terasa begitu pekat. Bima duduk meringkuk di atas lantai semen yang dingin. Ujung jari pemuda berusia 22 tahun itu membiru, nyaris beku. Ia meniupkan napas hangat ke telapak tangannya, tetapi rasa dingin tak kunjung hilang. Orang-orang yang lewat hanya meliriknya sekilas lalu membuang muka. Ada yang mempercepat langkah, ada pula yang sengaja menghindari tatapannya. Saat itu, di sebuah halte bus tak jauh dari sana, seorang nenek tua berdiri gemetaran. Tangannya yang keriput merogoh-rogoh saku celananya, seolah mencari sesuatu untuk menghangatkan diri. Bima ragu sejenak, lalu mengeluarkan satu-satunya roti kecil yang tersisa dari kantong plastiknya. Tangannya bergetar, tetapi langkahnya mantap dan hati-hati. "Nek, ini buat nenek." Memang tidak hangat, tapi semoga bisa sedikit mengganjal perut. Suara Bima pelan dan penuh hormat. Sang nenek terdiam cukup lama. Matanya yang sayu menatap Bima dengan tatapan yang sulit diartikan. "Apa? Apa boleh nenek terima ini?" "Nak?" Suaranya bergetar. Bima mengangguk. Meski perutnya sendiri kosong, ia memaksakan seulas senyum. Nenek itu memeluk roti pemberian Bima dan berjalan perlahan. Menatap punggung renta itu, Bima kembali ke tempatnya semula. Ia terbiasa dengan semua ini, jadi ia hanya diam. Ia meletakkan sebuah gelas plastik kosong di depannya, menunduk, dan mencoba mengatur napas. Rasa dingin menusuk hingga ke tulang, bahunya bergetar hebat. Di lehernya, tergantung sebuah kalung perak yang sudah kusam. Ia tak ingat siapa yang memberikannya atau dari mana asalnya. Bima meraba-raba kalung itu. Hanya benda itulah satu-satunya yang terasa seperti penghubung antara dirinya dan suatu tempat yang tak ia ketahui. Sejujurnya, Bima bahkan tak tahu siapa dirinya. Ingatannya hanya samar-samar berisi kehidupan yang berpindah-pindah dari satu panti asuhan ke keluarga asuh lainnya. Ia ingat, saat berusia 7 tahun, ada tangan hangat yang menuntunnya berjalan, tapi ia tak bisa mengingat siapa pemilik tangan itu. Ingatannya terputus di sana. Sejak saat itu, Bima selalu sendirian. Saat usianya menginjak 18 tahun, ia harus keluar dari keluarga asuh terakhirnya. Bima terlempar ke dunia yang kejam seorang diri. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi selalu ditolak karena identitasnya tidak jelas. Pemilik sebuah warung makan mengembalikan lamarannya sambil berkata, "Maaf, Dek, tanpa KTP dan akta kelahiran, kami tidak bisa mempekerjakanmu." Bima hanya bisa menunduk dan pergi dengan langkah berat. Pemilik toko kelontong juga memberikan jawaban serupa. "Wah, kalau datanya tidak jelas begini, nanti susah urusan BPJS-nya." Lagi-lagi, Bima hanya bisa menunduk. Ujung jarinya terasa semakin dingin. Akhirnya, Bima berakhir di jalanan. Inilah satu-satunya tempat yang mau menerimanya. Hari ini pun, Bima duduk di tempat yang sama sepanjang hari. Di dalam gelas plastiknya hanya ada beberapa keping uang koin. Perutnya lapar, tapi ia bisa menahannya. Dinginnya malah menyiksa, tapi ia sudah terbiasa. Namun, satu hal yang tak pernah bisa ia biasakan, seberapapun lama waktu berlalu, adalah rasa sepi. Bima menggenggam erat kalungnya dan menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, dari kejauhan, sebuah sedan mewah mendekat perlahan. Bima mengangkat kepalanya tanpa minat.
Mobil itu berhenti tepat di depannya. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria tua berambut putih turun. Pria itu, yang mengenakan setelan jas rapi dan mantel elegan, adalah Baskara Prakoso, pendiri sekaligus pemimpin Nusantara Group, sebuah konglomerasi raksasa. Wajahnya yang berkerut memancarkan kebijaksanaan dan beban waktu. Langkah Pak Baskara terhenti begitu melihat Bima. Tatapannya bergetar. Ia menatap wajah Bima lekat-lekat, bibirnya sedikit gemetar. Setelah terdiam cukup lama, Pak Baskara bergumam dengan suara bergetar. Wajahmu, persis seperti cucu bungsu saya. Bima mengangkat kepalanya, menatap pria tua itu, tak mengerti maksud perkataannya. Pak Baskara melangkah lebih dekat. Benar-benar mirip. Bagaimana bisa? Tangannya terangkat di udara, seolah ingin menyentuh Bima, tetapi kemudian ragu-ragu. Seorang pria parubaya yang merupakan ajudannya mendekat dengan hati-hati dari samping mobil. Bapak, kita sudah ditunggu di rapat. Pak Baskara mengangguk, tetapi pandangannya tetap tertuju pada Bima. Siapa namamu? Suaranya bergetar. Bima ragu sejenak, lalu menjawab pelan, Bima, Pak. Mata Pak Baskara memerah. Bima, katamu? Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan selembar kartu nama. Kalau kamu butuh bantuan, hubungi nomor ini. Bima menerima kartu nama itu dengan tangan gemetar. Pak Baskara menatapnya sekali lagi. Pastikan kamu menelepon. Lalu ia masuk ke dalam mobil. Sedan itu melaju tanpa suara. Bima menatap kartu nama di tangannya dengan bingung. Tertulis di sana, Baskara Prakoso, Chairman Nusantara Group. Bima memasukkan kartu nama itu ke sakunya. Jantungnya berdebar aneh. Suara bergetar sang konglomerat terus terngiang di telinganya. Wajahmu persis seperti cucu bungsu saya. Bima tak mengerti artinya, tetapi sesuatu di lubuk hatinya terasa bergejolak. Malam semakin larut. Bima membereskan gelas plastiknya dan masuk ke dalam bangunan tua. Angin malam yang dingin menyapu punggungnya. Bima menggenggam erat kalungnya dan memejamkan mata. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bima bermimpi. Dalam mimpinya, sebuah tangan hangat menggenggam tangannya. Namun, wajah pemilik tangan itu tak terlihat. Bahkan dalam mimpi, Bima berusaha keras untuk tidak melepaskan genggaman itu. Saat fajar, Bima terbangun. Tak ada apapun di genggamannya. Sejak hari itu, ada sebuah ganjalan kecil di hati Bima. Suara bergetar Pak Baskara terus terngiang. Keesokan paginya, Bima masih duduk di tempat yang sama. Uap napasnya terlihat di udara pagi yang dingin. Tiba-tiba, sedan mewah yang kemarin muncul kembali. Bima mengangkat kepalanya. Pintu belakang terbuka, dan Pak Baskara turun sambil membawa sebuah kantong. Ia berjalan perlahan ke arah Bima. Pandangannya terpaku pada wajah pemuda itu, semalam tidur nyenyak, suaranya terdengar hati-hati. Bima ragu sejenak, lalu mengangguk. Iya, Pak. Nyenyak. Pak Baskara menyodorkan kantong itu. Makanlah untuk sarapan. Makanan hangat akan baik untukmu. Bima tidak menerimanya. Ujung jarinya bergetar. Tidak usah, Pak. Saya tidak apa-apa. Saya tidak bisa menerimanya. Suara Bima pelan. Pak Baskara meletakkan kantong itu di samping Bima. Bapak taruh di sini saja. Nanti keburu dingin. Pak Baskara menatap Bima sekali lagi, pandangannya berhenti pada kalung di leher Bima. Seketika, tatapan matanya berubah drastis. Bibirnya mulai bergetar. Kalung itu. Dari mana kamu dapat? Suara Pak Baskara tiba-tiba menjadi berat. Bima tanpa sadar menyentuh kalungnya. Saya tidak tahu, Pak. Sudah ada sejak saya kecil. Pak Baskara melangkah lebih dekat. Bolehkah Bapak melihatnya sebentar? Bima ragu sejenak, lalu melepaskan kalung itu. Ujung jarinya terasa dingin. Baskara Prakoso menerima kalung itu, tangannya gemetar hebat. Di bagian belakang liontin kalung itu, terukir 2 huruf kecil tulisan tangan, BI. Wajah Pak Baskara menjadi pucat pasi. Ia menggenggam kalung itu erat-erat dan menarik napas dalam-dalam. Ini. Suaranya tercekat. Ajudannya, Pak Heru, turun dari mobil dan mendekat. Bapak, ada apa? Pak Baskara mengembalikan kalung itu kepada Bima, tetapi tangannya masih gemetar. Pak Heru, bawa pemuda ini ke wisma tamu perusahaan kita.
Suara Baskara Prakoso tegas. Wajah Pak Heru tampak bingung. Bapak, tapi... Sekarang juga. Suara Pak Baskara merendah. Bima buru-buru menolak. Tidak, Pak. Saya tidak apa-apa. Sungguh. Baskara menatapnya. Hanya untuk beberapa hari. Tolong. Bapak mohon. Mata pria tua itu memerah. Bima tak sanggup menolak tatapan itu. Akhirnya, Bima masuk ke dalam mobil. Pak Heru duduk di kursi kemudi dengan ekspresi tidak nyaman. Suasana di dalam mobil hening. Bima menggenggam erat kalungnya sambil menatap keluar jendela. Baskara Prakoso sesekali melirik ke arah Bima. Ada tatapan penuh harap di matanya. Mereka tiba di wisma tamu, sebuah kamar yang bersih dan hangat. Bima melihat sekeliling. Ia belum pernah berada di tempat seperti ini seumur hidupnya. Mandilah dan istirahat. Pakaian baru sudah disiapkan. Suara Pak Baskara terdengar lembut. Bima menunduk. Terima kasih, Pak. Pak Baskara keluar. Di koridor, Pak Heru sudah menunggu. Bapak? Sebenarnya siapa pemuda itu? Tanya Pak Heru hati-hati. Pak Baskara terdiam lama. Tangannya masih sedikit gemetar. Kalung itu, putri Bapak yang membuatnya. Suaranya rendah. Wajah Pak Heru menegang. Tidak mungkin, Pak. Itu kan sudah 15 tahun yang lalu. Bapak tahu. Tapi, Pak Baskara tak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia menghela napas panjang. Cari tahu semua tentang pemuda itu. Akta kelahirannya, catatan panti asuhan, semuanya. Pak Heru mengangguk. Baik, Pak. Tapi apa? Pak Heru ragu sejenak. Jangan terlalu berharap, Pak. Mungkin saja. Baskara menggeleng. Bapak tahu. Tapi Bapak harus memastikannya. Sore itu, Pak Heru mendatangi kantor dinas sosial. Seorang petugas mencari-cari di antara tumpukan arsip lama. Bima? Oh, anak itu. Sudah lama sekali dia tercatat sebagai anak tanpa identitas yang jelas, kata petugas itu dengan nada prihatin. Apakah tidak ada catatan dari panti asuhan? Tanya Pak Heru. Petugas itu mengeluarkan sebuah map. Ada, tapi catatannya agak kabur. Masuk saat usia 7 tahun, lalu berpindah-pindah tempat. Pak Heru memeriksa catatan itu dengan teliti. Tatapannya semakin tajam. Anak ini masuk ke panti 15 tahun yang lalu, benar? Suaranya merendah. Petugas itu mengangguk. Iya, benar. Karena tidak ada akta kelahiran yang pasti, usianya hanya perkiraan. Pak Heru memotret catatan itu. Ujung jarinya sedikit bergetar. Malamnya, Pak Heru melapor kepada Baskara Prakoso. Sang konglomerat sedang duduk di ruang kerjanya, menatap sebuah foto lama. Bapak, saya sudah memeriksa catatannya. Suara Pak Heru hati-hati. Pak Baskara meletakkan foto itu. Katakan. Pak Heru menyodorkan data yang ia temukan. Benar, dia masuk panti asuhan 15 tahun yang lalu, sekitar usia 7 tahun. Tapi apa? Suara Baskara bergetar. Pak Heru menarik napas dalam-dalam. Akta kelahirannya tidak jelas, siapa yang menitipkannya juga tidak ada catatannya. Pak Baskara menatap keluar jendela. Ujung jarinya gemetar. Bapak, mungkinkah? Tanya Pak Heru pelan. Baskara menggeleng. Bapak belum bisa yakin? Malam itu, Bima mencoba tidur di kamar yang hangat. Selimutnya begitu nyaman. Tapi ia tak bisa tidur. Tangan yang bergetar dan mata yang memerah dari Pak Baskara terus terbayang. Bima mengeluarkan kalungnya dan menatapnya. Ukiran BI. Bersinar samar. Rahasia apa yang tersembunyi di balik kalung ini? Malam itu, Pak Baskara duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka sebuah album foto tua dan menatap sebuah foto. Di dalamnya, seorang anak laki-laki tersenyum ceria. Itu adalah foto terakhir cucunya yang berusia 7 tahun. Ujung jari Pak Baskara mengelus foto itu perlahan. Matanya memerah. Ia teringat hari itu, 15 tahun yang lalu. Hari itu, taman kota begitu cerah. Ia duduk di bangku taman sambil menggandeng tangan cucunya. Anak itu tertawa riang, sambil memberi makan burung-burung merpati. Kakek, lihat merpati itu. Suara anak itu begitu jernih. Pak Baskara tersenyum. Iya, lucu sekali ya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Panggilan bisnis yang sangat penting.
Tunggu sebentar di sini ya. Kakek angkat telepon dulu. Pak Baskara berjalan beberapa langkah menjauh dari bangku. Panggilan itu berlangsung sekitar 5 menit, dan ketika ia berbalik, bangku itu sudah kosong. Cucunya telah hilang. Jantung Pak Baskara seakan berhenti berdetak. Bima. Bima. Ia berlari mengelilingi taman seperti orang gila. Tangannya gemetar. Kakinya lemas. Tepat pada saat itu, terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas besar di dekat taman. Suara sirene ambulans dan mobil polisi terdengar riuh. Pak Baskara melapor ke polisi. Cucu saya hilang. Tadi dia ada di sini. Polisi datang. Tetapi situasi di lokasi sangat kacau. Tenaga kepolisian terpecah karena kecelakaan besar itu. Maaf, Pak. Ada kecelakaan besar. Kami akan segera melakukan pencarian secepat mungkin. Tim medis juga bergegas ke lokasi kecelakaan. Area sekitar taman menjadi lautan manusia yang panik. Pak Baskara terus mencari cucunya. Ia memanggil nama Bima sampai suaranya serak. Tapi Bima tak kunjung muncul. Matahari terbenam, malam tiba. Polisi memulai pencarian, tetapi tidak ada petunjuk. CCTV di area itu memiliki banyak titik buta. Mungkin saja anak itu pergi sendiri ke suatu tempat, kata seorang polisi. Hati Pak Baskara hancur berkeping-keping. Ia tidak meninggalkan taman semalaman. Kakinya lemas hingga ia terduduk di tanah. Menjelang fajar, putrinya, Dewi, datang berlari. Wajahnya pucat pasi. Ayah, Bima. Bima di mana? Suara Dewi bergetar. Pak Baskara tak sanggup menjawab. Ia hanya menunduk dan menangis. Dewi langsung terduduk lemas di tempat. Tidak mungkin. Sejak hari itu, pencarian terus dilakukan, tetapi Bima tidak pernah ditemukan. Dalam kekacauan akibat kecelakaan, semua catatan menjadi campur aduk. Mereka memeriksa daftar anak-anak yang dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tapi nama Bima tidak ada. Mereka menghubungi semua panti asuhan. Apakah ada anak seusia itu yang baru masuk? Petugas panti menggeleng. Hari itu karena ada kecelakaan besar. Banyak anak yang dititipkan sementara di sini. Tapi tidak semua catatannya lengkap. Pak Baskara merasa putus asa. Ujung jarinya terasa dingin membeku. Sebulan berlalu, 3 bulan berlalu. Kondisi Dewi semakin memburuk, ia menolak makan. Setiap malam ia menangis memanggil nama Bima. Sayang, ayo makan sedikit saja, bujuk suaminya, Dimas. Tapi Dewi hanya menggeleng. Anakku, aku harus menemukan anakku. Setahun berlalu. Dewi harus dirawat di rumah sakit. Pak Baskara setia menemaninya. Tapi kondisi Dewi semakin lemah. Ayah, apa kalung Bima sudah ditemukan? Suara Dewi lirih. Pak Baskara menggeleng. Belum nak, itu adalah kalung perak yang dibuat sendiri oleh Dewi. Kalung yang selalu dipakai Bima. Tolong temukan, ayah. Kalau dia melihat kalung itu, dia pasti akan ingat ibunya. Air mata mengalir di pipi Dewi. 2 tahun kemudian, Dewi meninggal dunia. Pak Baskara hancur di pemakaman putrinya. Dimas, menantunya, tak banyak bicara selama pemakaman. Wajahnya kaku seperti batu. Setelah pemakaman selesai, Dimas berkata, Ayah, saya sudah tidak sanggup lagi. Baskara menatap menantunya. Dimas, mata Dimas memerah. Kalau saja saya lebih berhati-hati. Dewi dan Bima tidak akan. Sejak saat itu, Dimas jarang pulang. Ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Pak Baskara ditinggal sendirian. Selama 15 tahun, ia tak pernah berhenti mencari cucunya. Di ruang kerjanya, Pak Baskara menutup album foto itu. Ia menghela napas panjang. Pada saat yang sama, di wisma tamu, Bima terbangun dari tidurnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia baru saja bermimpi. Mimpi berada di sebuah taman, melihat burung merpati. Ia mendengar sebuah suara, tunggu sebentar di sini. Ya, kakek angkat telepon dulu. Bima duduk dan mencoba mengatur napas. Ujung jarinya gemetar dingin. Ingatan apa ini? Apakah hanya mimpi? Atau? Bima mengeluarkan kalungnya dan menatapnya. Keesokan paginya, Pak Heru menemui Pak Baskara. Bapak, ada satu hal lagi yang berhasil saya pastikan. Pak Baskara mengangkat kepalanya. Katakan, Pak Heru menyodorkan sebuah dokumen.
Salah satu tetangga yang tinggal di dekat taman saat kejadian itu masih hidup. Namanya Nenek Lastri. Mata Pak Baskara berbinar. Nenek Lastri masih hidup? Pak Heru mengangguk. Saat ini beliau ada di panti jompo. Tapi katanya, ingatannya sudah sangat kabur. Pak Baskara bangkit dari kursinya. Kita ke sana sekarang. Pak Heru berkata dengan hati-hati, Bapak, jangan terlalu berharap, pemuda ini bisa jadi hanya kebetulan. Pak Baskara menatap ajudannya. Kebetulan? Kebetulan memiliki kalung itu? Pak Heru terdiam. Tatapan mata atasannya penuh dengan pengharapan yang menyakitkan. Apa yang sebenarnya terjadi di taman itu 15 tahun yang lalu? Keesokan paginya, Pak Baskara dan Pak Heru menuju panti jompo. Suasana di dalam mobil hening. Pak Baskara menatap keluar jendela. Ujung jarinya sedikit bergetar. Bapak, tolong jangan terlalu berharap, kata Pak Heru pelan. Pak Baskara mengangguk, tetapi debaran di dadanya tak bisa ia hentikan. Mereka tiba di panti jompo. Koridornya berbau desinfektan. Seorang perawat mengantar mereka. Nenek Lastri ada di kamar 302, lantai 3, Pak Baskara menaiki tangga perlahan. Langkahnya terasa berat. Saat pintu kamar dibuka, terlihat seorang nenek tua duduk di dekat jendela. Sinar matahari menerpa rambutnya yang sudah memutih. Nek, ada tamu, kata perawat itu lembut. Nenek Lastri menoleh perlahan. Tatapannya sayu. Pak Baskara mendekat dan duduk di hadapannya. Nenek? Apa nenek masih ingat saya? Saya Baskara Prakoso. Nenek itu menatapnya lama. Perlahan, matanya tampak lebih fokus. Pak Baskara. Suaranya lirih. Pak Baskara mengangguk. Iya, Nek. Lama tidak bertemu. Tangan nenek itu bergetar. Apa? Bima sudah ketemu? Mendengar nama itu, dada Pak Baskara terasa sesak. Ia menarik napas dalam-dalam. Belum, Nek. Karena itulah saya datang menemui nenek. Suaranya penuh permohonan. Nenek Lastri menatap keluar jendela. Hari itu terus terbayang. Pak Baskara memegang tangan nenek itu. Nek, apa ada sesuatu yang nenek ingat tentang hari itu? Nenek Lastri memejamkan mata. Kerutan di dahinya semakin dalam. Ada anak kecil menangis di taman. Lengannya berdarah. Suaranya bergetar. Mata Pak Baskara melebar. Lengannya berdarah? Nenek itu mengangguk. Lengan kirinya, sepertinya jatuh. Pak Heru mencatat dengan cepat. Lalu, apa yang nenek lakukan pada anak itu? Suara Pak Baskara bergetar. Nenek Lastri membuka matanya. Saya panggil ambulans. Tapi, kata-katanya terhenti. Ia mencoba mengatur napas. Tapi apa, Nek? Tanya Pak Baskara hati-hati. Nenek itu menggeleng. Setelah itu saya tidak begitu ingat. Situasinya sangat kacau karena ada kecelakaan besar. Pak Baskara menghela napas panjang. Dadanya terasa berat. Nek, apa anak itu memakai sesuatu seperti kalung di lehernya? Nenek itu berpikir sejenak. Matanya terpejam seolah mencoba menggali ingatan. Kalung, sepertinya ada. Suaranya samar. Pak Baskara bangkit berdiri. Terima kasih banyak, Nek. Ini sangat membantu. Saat meninggalkan panti jompo, Pak Heru berkata, Bapak, bekas luka di lengan kiri bisa menjadi petunjuk penting. Pak Baskara mengangguk. Aku harus membawa Bima ke sini. Keesokan harinya, Pak Baskara menjemput Bima dari wisma tamu. Bima tampak tegang. Bapak, kita mau kemana? Pak Baskara menatapnya. Kita akan bertemu seseorang. Siapa tahu, mereka tiba kembali di panti jompo. Saat berjalan di koridor, jantung Bima berdebar kencang. Pintu kamar terbuka. Begitu melihat Bima, mata nenek Lastri terbelalak. Anak ini, tangannya bergetar. Bima mendekat ke hadapan nenek itu. Perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan menyelimutinya. Nenek itu menatap wajah Bima lekat-lekat. Matanya mulai berkaca-kaca, tangan yang dingin, tangan yang mungil. Suaranya bergetar. Jantung Bima berdegup kencang. Rasanya seperti kehabisan napas. Nek, apa nenek? Bima tak bisa melanjutkan kata-katanya. Tiba-tiba, tubuh Bima oleng. Pandangannya kabur. Bima. Pak Baskara sigap menahannya. Tapi Bima sudah terlanjur pingsan.
Kesadarannya memudar. Ketika sadar, Bima sudah berada di ranjang UGD. Cahaya lampu neon terasa menyilaukan. Seorang dokter melihat rekam medisnya dan berkata, "Stres berlebihan dan kekurangan gizi. Anda perlu dirawat inap untuk beberapa waktu." Pak Baskara berdiri di samping ranjangnya, wajahnya penuh kekhawatiran. Dokter itu memeriksa lengan Bima dan terhenti. "Bekas luka ini, kapan terjadinya?" Bima menatap lengan kirinya. "Ada bekas luka samar di sana?" "Saya tidak tahu, Dok." Dokter itu memeriksanya lebih teliti. "Sepertinya sudah 10-15 tahun. Mungkin saat Anda berumur 7 atau 8 tahun." Wajah Pak Baskara pucat pasi. Ujung jarinya mulai bergetar. "Dokter, bisakah Anda memeriksa data identitas pasien ini?" Suaranya bergetar. Dokter memeriksa komputernya. "Agak aneh. Nomor induk kependudukannya tidak valid, hanya tercatat sebagai data perkiraan dari panti asuhan." Pak Heru mendekat. "Jadi, anak ini tidak punya akta kelahiran resmi?" Dokter itu mengangguk. "Diduga anak terlantar. Biasanya kasus seperti ini diserahkan ke panti tanpa data orang tua." Pak Baskara terduduk lemas di kursi. Ia menarik napas dalam-dalam. Bima menatap langit-langit. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. "Dimas, menantu Pak Baskara, masuk." "Ayah, apa yang sebenarnya terjadi?" Suaranya tajam. Pak Baskara menatap putranya. "Dimas, lihat pemuda ini." Dimas melirik Bima sekilas lalu membuang muka. "Ayah, jangan bilang." Pak Baskara berkata perlahan. "Anak ini mungkin Bima. Bekas lukanya, catatannya, usianya." Wajah Dimas menegang. "Tidak mungkin." Suaranya meninggi. Tangannya bergetar. "Dia bukan anak saya. Ini hanya kebetulan." Wajahnya memerah. Pak Baskara menatapnya. "Dimas, kenapa kamu begitu?" Dimas menggeleng. "Ayah sudah tertipu. Pemuda ini hanya mengincar kekayaan keluarga kita." Bima meremas selimutnya. Ujung jarinya memutih. Saya tidak mengharapkan apa-apa." Suaranya bergetar. Pak Baskara memegang tangan Bima. "Bapak tahu. Tapi kita harus memastikan kebenarannya." Dimas menatap mereka berdua, lalu keluar dari kamar sambil membanting pintu. Bima menggenggam erat kalungnya. Pak Baskara menatap keluar jendela. Keduanya terdiam cukup lama. Malam itu, Pak Heru mulai menelusuri kembali catatan kecelakaan 15 tahun yang lalu. Apakah Bima benar-benar cucu yang hilang itu? Dan mengapa Dimas begitu keras menolaknya? Beberapa hari kemudian, Pak Heru masuk ke ruang kerja Pak Baskara. Ia membawa sebuah map tebal. "Bapak, saya sudah menemukan semua catatan 15 tahun yang lalu." Suaranya terdengar berat. Pak Baskara mengangkat kepalanya dari meja. Tatapannya tajam. "Katakan." Pak Heru membuka map itu. "Ini adalah laporan kedatangan tim medis di lokasi kecelakaan lalu lintas saat itu." Pak Baskara menerima laporan itu. Ujung jarinya bergetar. Pada pukul 15.42 sore itu, terjadi tabrakan beruntun di dekat taman kota. Lanjut Pak Heru. Pak Baskara membaca laporan itu dengan napas tertahan. Ada 15 korban luka, 3 di antaranya anak-anak. Semua dilarikan ke rumah sakit terdekat. Jari Pak Heru menunjuk ke halaman berikutnya. Mata Pak Baskara melebar. Daftar nama anak-anak itu. Pak Heru mengeluarkan selembar kertas lain. "Ada di sini? Tapi ada masalah?" Pak Baskara menatap daftar itu. Jantungnya berdebar kencang. Di daftar ini tidak ada nama Bima. Sebaliknya, Pak Heru menunjuk satu baris. Tertulis di sana, anak laki-laki, identitas tidak diketahui, perkiraan usia 7 tahun. Tangan Pak Baskara gemetar. "Maksudmu, anak ini adalah Bima?" Pak Heru mengangguk. "Kemungkinan besar, Pak. Tapi ada masalah yang lebih besar lagi." Ia menyodorkan dokumen berikutnya. Ini adalah catatan serah terima ke panti asuhan. Pak Baskara membacanya dengan cepat. Anak laki-laki tanpa identitas, setelah dirawat di rumah sakit, diserahkan ke panti asuhan. Wali tidak ditemukan. Kalimat itu menusuk jantungnya. Ini tidak masuk akal. Kita sudah mencarinya kemana-mana.
Suaranya pecah. Pak Heru menarik napas dalam-dalam. Ada hal yang lebih mengejutkan, Pak. Pak Baskara menatapnya. Ujung jarinya dingin membeku. Saat itu, polisi yang menerima laporan anak hilang ternyata mencari anak yang berbeda. Wajah Pak Baskara pucat pasi. Apa maksudmu? Pak Heru mengeluarkan dokumen lain. Di tengah kekacauan di lokasi kecelakaan, ada anak lain yang dilaporkan hilang dan tercatat secara keliru sebagai anak yang dicari. Pak Baskara meremas kertas itu. Jadi, Bima selama 15 tahun ini berada di panti asuhan? Pak Heru mengangguk. Begitulah perkiraannya. Pak Baskara bangkit berdiri. Kakinya goyah. Segera panggil Bima. Kita harus melakukan tes DNA. Suaranya tegas. Tepat saat itu, pintu terbuka dan Dimas masuk. Wajahnya kaku. Ayah? Apa yang ayah bicarakan? Suaranya dingin. Pak Baskara menatapnya. Dimas, lihat catatan ini. Bima. Dimas menepisnya. Saya tidak mau lihat. Suaranya meninggi, tangannya gemetar. Ayah. Sadarlah. Pemuda itu penipu. Wajahnya memerah. Pak Baskara mendekat. Dimas, kenapa kamu begini? Buktinya sudah sebanyak ini. Dimas menggeleng. Bukti? Itu semua bisa saja kebetulan. Pemuda itu mengincar keluarga kita. Warisan kita. Harta kita. Teriaknya. Pak Heru mencoba menengahi dengan hati-hati. Bapak, sebenarnya, saya rasa ada benarnya juga apa yang dikatakan Pak Dimas. Pak Baskara menatapnya, matanya berkaca-kaca. Apa maksudmu? Pak Heru merapikan dokumen. Kita harus memikirkan citra perusahaan. Kalau ternyata pemuda ini bukan cucu Bapak, Pak Baskara memukul meja. Itulah sebabnya kita harus melakukan tes DNA. Dimas menatap ayahnya. Ayah, tolong jangan begini. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Pemuda itu tidak mungkin Bima. Bima sudah. Dimas tak bisa melanjutkan. Pak Baskara menatap putranya. Hatinya sakit. Saat itu, di luar ruang kerja, Bima berdiri. Ia mendengar semua percakapan itu, ujung jarinya gemetar, napasnya sesak. Bima mundur perlahan, langkahnya terasa berat. Keesokan harinya, Pak Heru kembali ke panti asuhan untuk mencari catatan yang lebih detail. Seorang pekerja sosial mengeluarkan sebuah arsip tua. Catatan 15 tahun lalu, ya? Coba saya cari. Pekerja sosial itu membuka arsip. Ah, ini dia. Anak laki-laki, tanpa identitas, usia 7 tahun. Pak Heru memeriksanya lekat-lekat. Siapa yang membawa anak ini ke panti? Pekerja sosial itu memeriksa catatan. Tertulis di sini, ada telepon langsung dari pihak rumah sakit karena walinya tidak muncul. Tanggal berapa tepatnya anak ini tiba di panti? Pekerja sosial itu menjawab, 23 April 2009. Tangan Pak Heru membeku. Itu adalah hari yang sama saat Bima menghilang. Malamnya, Pak Heru melapor kepada Pak Baskara. Bapak, tanggalnya cocok. Pak Baskara menatap keluar jendela. Matanya memerah. Kita harus bertemu Nenek Lastri lagi. Besok pagi kita ke sana, Pak? Pak Baskara mengangguk. Harus. Malam itu, Dimas minum sendirian. Gelas di tangannya bergetar. Bima. Maafkan ayah. Gelas itu jatuh dan pecah. Dimas menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Sementara itu, di wisma tamu, Bima menatap kalungnya. Apakah ia benar-benar cucu yang hilang itu? Ataukah seperti kata Dimas, ia hanya orang yang kebetulan mirip? Tak ada yang tahu, kebenaran yang akan terungkap esok hari akan mengubah segalanya. Keesokan paginya, Pak Baskara kembali ke panti jompo, kali ini bersama Bima. Saat berjalan di koridor, langkah Bima terasa berat. Jantungnya berdebar kencang, napasnya memburu. Pintu kamar Nenek Lastri terbuka. Nenek yang duduk di dekat jendela menatap mereka. Nek, kami datang lagi. Suara Pak Baskara hati-hati. Begitu melihat Bima, mata Nenek Lastri bergetar. Ujung jarinya mulai gemetar. Bima duduk di hadapannya. Perasaan aneh memenuhi dadanya. Nenek itu meraih tangan Bima. Hari itu. Malam itu terus terbayang. Pak Baskara menahan napas, menunggu kelanjutan kalimatnya. Anak itu menangis, lengannya berdarah,
dan di lehernya ada sesuatu yang berkilau. Suara nenek itu bergetar. Bima tanpa sadar menyentuh kalungnya. Ujung jarinya terasa dingin. Tangan anak itu sangat dingin. Dia terus mencari kakeknya. Air mata mengalir di pipi nenek itu. Hati Pak Baskara hancur. Sulit baginya untuk bernapas. Saya panggil ambulans. Tapi karena ada kecelakaan, datangnya terlambat. Setelah itu, nenek itu tak bisa melanjutkan. Bima menggenggam tangan nenek itu erat. Air matanya mengalir deras. Nek, itu saya. Saya anak itu. Suaranya bergetar. Nenek itu memeluk Bima. Mereka berdua menangis lama. Pak Baskara menatap keluar jendela, menyeka air matanya. Bahunya bergetar. Saat meninggalkan panti jompo, Pak Baskara menatap Bima. Bima, sekarang kita harus memastikannya. Bima mengangkat kepalanya, matanya masih merah. Kita lakukan tes DNA. Untuk memastikan apakah kamu benar-benar cucu kakek. Suara Pak Baskara bergetar. Bima ragu sejenak. Bapak, bagaimana kalau ternyata bukan saya? Pak Baskara memegang bahu Bima. Tidak apa-apa. Yang penting adalah kebenaran. Mereka menuju rumah sakit. Di dalam mobil, suasana hening. Setibanya di sana, mereka mengambil sampel darah. Tangan Bima tak henti-hentinya bergetar. Hasilnya akan keluar dalam seminggu, kata perawat. Pak Baskara mengangguk. Malamnya, suasana di kediaman Pak Baskara tegang. Dimas masuk ke ruang kerja. Ayah melakukan tes DNA? Suaranya tajam. Pak Baskara menatapnya. Benar. Sebentar lagi kebenaran akan terungkap. Dimas memukul meja. Ayah, sadarlah. Suaranya bergetar, wajahnya memerah, tangannya terkepal. Pemuda itu tidak mungkin Bima. Bima sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Pak Baskara bangkit. Dimas, apa maksudmu Bima sudah? Dimas membuang muka, matanya memerah. Dia pasti sudah meninggal. Anak sekecil itu tidak mungkin bisa bertahan hidup sendirian. Suaranya pecah, Pak Baskara mendekat. Dimas, apa yang sebenarnya kamu takuti? Dimas menatap ayahnya, air mata mengalir. Saya takut semuanya, kalau pemuda itu benar-benar Bima, berarti saya. Dimas tak sanggup melanjutkan. Kakinya lemas, ia terduduk di lantai. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ini semua salah saya. Kalau saja hari itu saya lebih hati-hati. Istri saya. Bima. Dimas menangis terseduh-seduh. Pak Baskara duduk di sampingnya, mengelus punggungnya. Dimas, itu bukan salahmu. Dimas menggeleng. Bukan, ayah. Ini salah saya. Seharusnya saya yang menemaninya, bukan menitipkannya pada ayah. Saat itu, pintu ruang kerja terbuka. Bima berdiri di sana, ia mendengar semua percakapan itu. Dadanya terasa akan meledak. Melihat Bima, Dimas bangkit. Dengan tangan gemetar, ia menunjuk Bima. Kamu siapa? Kenapa kamu mengganggu keluarga kami? Bima mundur selangkah. Napasnya sesak. Saya juga tidak tahu siapa saya. Air mata Bima mengalir deras. Ujung jarinya memutih. Saya hanya ingin tahu siapa saya. Apakah saya punya keluarga? Kenapa saya dibuang? Suaranya semakin pelan. Bima terduduk di lantai, tubuhnya bergetar, napasnya terengah-engah. Selama 15 tahun, saya sendirian. Gemetar kedinginan, menangis kelaparan, tidak ada yang pernah memanggil nama saya. Bima menangis sejadi-jadinya. Pak Baskara memeluk Bima, air mata juga mengalir di pipinya. Maafkan kakek. Sungguh, maafkan kakek. Rasa bersalah yang ia pendam selama 15 tahun akhirnya meledak. Bahunya berguncang. Kalau saja kakek tidak menerima telepon itu. Kalau saja kakek bersamanya 5 menit lebih lama. Dimas juga ikut luruh ke lantai. Ketiganya menangis bersama dalam waktu yang lama. Malam semakin larut. Di ruang kerja hanya ada keheningan. Pak Baskara memegang tangan Bima. Kita tunggu seminggu lagi. Setelah hasilnya keluar, semuanya akan jelas. Bima mengangguk sambil menggenggam erat kalungnya. Dimas menatap keluar jendela, tangannya terkepal. Malam itu, Bima kembali ke wisma tamu. Ia berbaring menatap langit-langit.
Apakah ia benar-benar cucu Pak Baskara? Seminggu lagi, hasil tes DNA akan mengubah segalanya. Bima merasa takut, sekaligus sangat berharap. Berharap akhirnya ia tahu siapa dirinya. Seminggu berlalu begitu lambat. Waktu penantian hasil tes DNA terasa panjang dan berat. Bima menghabiskan hari-harinya dengan tenang di wisma tamu, menatap keluar jendela. Setiap pagi, Pak Baskara datang menemuinya. Mereka sarapan bersama dan berbincang. Dulu, Bima, cucu kakek, suka sekali dengan burung merpati, kata Pak Baskara lembut. Bima menatapnya. Sesuatu di dalam hatinya terasa hangat. Saya juga suka merpati, Pak. Entah kenapa, mata Pak Baskara memerah, ujung jarinya bergetar. Pada hari keempat, Dimas datang ke wisma tamu. Bima terkejut saat membuka pintu. Dimas berdiri di depan pintu, terdiam lama. Di tangannya ada sebuah amplop. Bolehkah saya masuk? Tanya Dimas hati-hati. Bima mengangguk dan membukakan pintu. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Hening. Hanya suara detak jam yang terdengar. Dimas meletakkan amplop itu di meja. Ini gambar terakhir yang dibuat Bima. Bima membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah gambar yang dibuat dengan krayon, seorang anak kecil menggandeng tangan kakeknya. Burung-burung merpati beterbangan di sekitar mereka, ujung jari Bima bergetar. Air matanya nyaris menetes ke atas gambar. Dimas menatap keluar jendela dan mulai bercerita. Hari itu, aku sedang sibuk sekali dengan pekerjaan. Bima mendengarkan dalam diam. Dewi, istriku. Dia menitipkan Bima pada ayah karena mau ke rumah sakit sebentar. Pemeriksaan rutin kehamilan. Suara Dimas bergetar. Aku harus pergi dinas keluar kota hari itu. Aku bahkan tidak sempat mengucapkan maaf pada Dewi. Bahu Dimas bergetar. 5 menit saat ayah menerima telepon. Hanya 5 menit itu. Bima hilang. Suaranya pecah. Dimas mengepalkan tangannya. Aku menyalahkan istriku. Kenapa harus ke rumah sakit hari itu? Kenapa harus menitipkan anak? Hati Bima terasa sakit mendengar penderitaan Dimas. Tapi yang sebenarnya aku salahkan adalah diriku sendiri. Kalau saja aku tidak pergi dinas, kalau saja aku ada di sana. Air mata mengalir di pipi Dimas. Ia menutupi wajahnya, bahunya berguncang. Dewi, istriku. Setelah itu dia hancur. Tidak mau makan, menangis setiap malam. Bima meletakkan tangannya di bahu Dimas. Tidak apa-apa. Pak. Dimas menatapnya, matanya merah dan bengkak. Maafkan aku. Saat pertama kali kamu muncul, aku sangat takut. Suara Dimas bergetar. Bima mengangguk. Saya mengerti. Saya juga takut. Dimas menghela napas panjang. Kalau kamu benar-benar Bima, berarti sebagai seorang ayah. Aku sudah merenggut begitu banyak hal darimu. Bima menatapnya. Tapi, sekarang, saya sudah ada di sini. Kan? Air mata Dimas kembali mengalir. Terima kasih. Sudah mengatakan itu, mereka duduk terdiam lama. Matahari mulai terbenam di luar jendela. Malamnya, ketiganya makan malam bersama di kediaman Pak Baskara. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, meja makan itu terasa hangat. Bima, besok hasilnya keluar. Suara Pak Baskara bergetar. Bima meletakkan sendoknya. Ujung jarinya terasa dingin. Dimas juga menahan napas. Ketiganya tegang. Pak, bagaimana kalau ternyata bukan saya? Bima bertanya pelan. Pak Baskara menggeleng. Tidak apa-apa. Yang penting adalah kebenaran, tapi tangannya bergetar. Setelah makan, Bima berjalan-jalan di taman. Bintang-bintang bersinar di langit malam, Dimas mengikutinya. Bima berhenti dan berbalik. Entah kamu Bima atau bukan. Terima kasih. Suara Dimas tulus. Kenapa, Pak? Dimas menatap langit. Selama 15 tahun, aku hanya mencoba melupakan Bima, karena terlalu sakit. Suaranya bergetar. Tapi setelah kamu muncul, aku jadi teringat lagi. Teringat Bima, teringat Dewi. Dimas menatap Bima. Untuk itu, aku berterima kasih. Mata Bima berkaca-kaca. Mereka berdua menatap langit di bawah cahaya bintang. Malam itu,
Di ruang kerjanya, Pak Baskara melihat album foto lama, penuh dengan foto Dewi dan Bima. Ia mengelus foto itu. Dewi, sepertinya ayah sudah menemukan Bima. Air matanya menetes di atas foto. Keesokan paginya, hari di mana hasil tes DNA keluar, tiba, ketiganya menuju rumah sakit. Di dalam mobil, hening, Bima menggenggam erat kalungnya. Ukiran B, I, terasa menekan telapak tangannya. Pak Baskara menatap keluar jendela, ujung jarinya bergetar. Dimas memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Bagaimana hasil tes DNA itu nanti? Apakah Bima benar-benar cucu yang hilang 15 tahun lalu? Ketiganya merasa takut, sekaligus sangat berharap akhirnya mereka bisa menghadapi momen kebenaran. Koridor rumah sakit terasa sunyi. Ketiganya duduk di depan ruang dokter, ujung jari Bima dingin membeku. Jantungnya terus berdebar kencang. Pak Baskara menatap keluar jendela, tangannya yang keriput bergetar. Dimas menunduk, matanya terpejam, bibirnya terkatup rapat. Pintu ruangan terbuka. Seorang dokter keluar membawa sebuah map dengan Bapak Baskara Prakoso. Suara dokter itu tenang. Pak Baskara bangkit perlahan, kakinya terasa goyah. Bima dan Dimas ikut berdiri. Mereka masuk ke dalam ruangan. Dokter itu duduk dan membuka dokumen di tangannya. Hasil tes DNA sudah keluar. Suara dokter itu hati-hati. Tangan Pak Baskara mencengkeram meja erat. Urat-urat di punggung tangannya menonjol. Bima menahan napas. Jantungnya serasa akan meledak. Dimas memejamkan mata. Tangannya terkepal. Tingkat kecocokan DNA. Dokter itu membaca angka-angka itu perlahan. Waktu seakan berhenti. Udara terasa berat. 99%. Kalimat dokter itu mengakhiri penantian panjang. Pak Baskara luruh di kursinya. Ia berpegangan pada kursi untuk menopang tubuhnya. Suara rintihan keluar dari bibirnya. Air mata mengalir deras. Bima. Kamu Bima. Kamu benar-benar cucuku. Suaranya bergetar dan pecah. Bima membeku di tempatnya. Air matanya mengalir tanpa henti. Dimas bersandar di dinding, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya berguncang hebat. Pak Baskara mendekati Bima. Ia merentangkan kedua tangannya dan memeluk Bima erat. Ia menangis tersedu-sedu, melepaskan semua kesedihan dan kerinduan yang ia pendam selama 15 tahun. Maafkan kakek. Sungguh maafkan kakek. Kakek tidak bisa menjagamu. Bima balas memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehangatan dan keamanan dalam pelukan seseorang. Kakek. Bima mengucapkan kata itu untuk pertama kalinya. Mendengarnya, Pak Baskara memeluknya semakin erat. Dimas mendekati mereka. Dengan tangan bergetar, ia memegang bahu Bima. Bima. Ayah minta maaf. Sungguh, ayah minta maaf. Suaranya penuh isak tangis. Ketiganya berpelukan dan menangis bersama untuk waktu yang lama. Saat keluar dari rumah sakit, Bima menatap matahari. Sinarnya yang hangat menyinari wajahnya. Pak Baskara menggenggam tangannya erat. Dimas merangkul bahunya dari sisi lain. Ayo kita pulang. Ke rumah kita. Suara Pak Baskara terdengar lembut. Setibanya di rumah megah itu, para pegawai berbaris menyambut mereka. Pak Heru tersenyum dan menunduk hormat. Selamat datang kembali, Mas Bima. Suara Pak Heru terdengar hangat. Mendengar panggilan Mas Bima, hati Bima terasa pilu sekaligus haru. Pak Baskara mengantar Bima ke sebuah kamar di lantai 2. Kamar itu rapi dan bersih. Kamar ini tidak pernah berubah selama 15 tahun, kata Pak Baskara. Di atas meja belajar, ada krayon dan buku gambar. Di samping tempat tidur, ada boneka burung merpati kecil. Bima melihat sekeliling, anehnya, kamar itu tidak terasa asing. Apa kamu ingat? Tanya Pak Baskara hati-hati. Bima memejamkan mata. Ingatan-ingatan samar mulai muncul. Sepertinya sedikit ingat. Saat makan malam, ketiganya duduk bersama. Pak Baskara terus menambahkan lauk ke piring Bima. Makan yang banyak. Selama ini kamu pasti sangat menderita. Dimas juga menyendokkan sup ke mangkuk Bima. Makan pelan-pelan saja. Sekarang kamu sudah di rumah. Bima menahan air mata dan mengangguk. Setelah makan, Pak Baskara memanggil Bima ke ruang kerjanya. Bima,
sekarang kita harus mengurus identitasmu. Pak Heru menjelaskan prosedurnya. Memulihkan akta kelahiran, mendaftarkan BPJS, dan secara resmi memasukkannya ke dalam kartu keluarga sebagai anggota keluarga Prakoso. Dan ini, Pak Baskara menyodorkan sebuah buku tabungan. Bima menolaknya. Bapak, ini terlalu banyak. Pak Baskara memegang tangannya. Ini hakmu. Untuk 15 tahun yang kakek tidak bisa menjagamu. Biaya pengobatan, biaya hidup, biaya pendidikan, semua akan kakek tanggung. Bima menangis dan menunduk. Terima kasih banyak. Malam itu, di kamarnya, Bima mengeluarkan kalungnya, ukiran B.I. berkilau samar di bawah cahaya bulan. Pak Baskara masuk sambil membawa sebuah kotak kecil. Bima, kakek mau menunjukkan ini. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah kalung perak yang sama persis, pasangan dari kalung yang dipakai Bima. Ibumu, Dewi, yang membuatnya, satu untukmu, satu untuknya. Suara Pak Baskara bergetar. Bima meletakkan kedua kalung itu berdampingan. Keduanya menjadi satu set yang sempurna. Ibu, yang membuatkan ini untukku. Air mata Bima kembali mengalir. Pak Baskara memeluknya. Iya, ibumu sangat menyayangimu. Beberapa hari kemudian, Bima berjalan-jalan di taman. Burung-burung merpati terbang di sekitarnya. Pak Baskara mendekat. Bima, sekarang apa yang ingin kamu lakukan? Bima menatap langit. Saya ingin sekolah lagi, Kek. Mengejar semua yang tertinggal. Pak Baskara tersenyum. Tentu. Kakek akan membantumu. Dimas bergabung dengan mereka. Ayah juga akan bantu. Mulai sekarang, kita jalani hidup ini bersama-sama. Ketiganya duduk berdampingan di bangku taman. Sinar matahari yang hangat menyelimuti mereka. Waktu yang telah berhenti selama 15 tahun, kini mulai berputar kembali. Keluarga yang telah hilang, kini perlahan-lahan menyatu kembali. Sambil menatap kawanan merpati yang terbang, Bima tersenyum. Ia sedikit mengerti perasaan ibunya saat membuatkan kalung itu untuknya. Seperti ibunya yang ingin menjadi pelindungnya, Bima pun bertekad suatu saat nanti akan menjadi sandaran bagi orang lain. Di dalam hatinya, Bima berjanji. Suatu hari nanti, ia akan memulai sebuah yayasan kecil untuk membantu panti asuhan dan anak-anak terlantar, sebagai bentuk syukur atas kesempatan kedua yang ia dapatkan. Bagaimana kisah hari ini? Jika ada getaran di hati Anda, sampaikan perasaan Anda dengan menekan tombol subscribe dan like. Kami akan membalasnya dengan kisah-kisah yang lebih menyentuh dan hangat. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar berisi doa dan kata-kata hangat untuk tokoh dalam cerita ini. Ini adalah kisah kehidupan.